Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menolong dan menyertai kita, serta memampukan kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang kekal, Allah kami yang perkasa, yang selalu menyertai kami, Immanuel sampai akhir zaman. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami semua. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 4 ayat 5-6. Tertulis demikian. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita bernama Marion Rosner menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2000. Tapi beberapa tahun kemudian ia merasa kecewa dan tidak tahan dengan aturan pajak yang dibebankan kepadanya. Ia kemudian memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikat dan memilih untuk menjadi warga negara New Zealand. Setiap keputusan kita dan pilihan kita selalu ada tantangannya. Bukan hanya soal kewarganegaraan saja, tapi juga pilihan dalam banyak hal. Dalam studi, pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam pelayanan misi, dan sebagainya. Termasuk dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ada saja tantangannya, yang kalau kita tidak kuat dan tidak siap, maka kita bisa kecewa dan mundur karenanya. Kita perhatikan dalam Markus 4 ayat 5-6 ini. Tertulis sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Di dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang penabur benih. Dan ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bayangkan tanah yang berbatu-batu, saudara. Tidak mungkin kita mau menanam pohon dan kemudian memilih tanah yang begitu banyak batunya. Misalnya batu kerikil atau batu apapun. Kalau kita mau menanam ubi atau menanam pohon apa saja, umumnya kita akan memilih tanah yang baik dan kita akan menyingkirkan semua batu yang ada. Tujuannya adalah supaya tanaman itu, akarnya akan bertumbuh ke dalam dengan baik dan menjadi pohon yang bertumbuh dengan baik juga. Perumpamaan yang Tuhan sampaikan ini berbicara tentang orang-orang yang mendengar firman, yang kemudian bersukacita karena firman Tuhan itu, bersukacita karena Tuhan Yesus, menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hanya sebentar saja, tidak berakar, tidak sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Tuhan, tidak sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, dan tidak sungguh-sungguh tulus dalam mengasihi Tuhan, tidak berakar di dalam Tuhan. Dan akibatnya ketika penganiayaan muncul, ada penindasan, ada tekanan, ada intimidasi, mereka dengan segera murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Di dalam Markus 4 ayat 16-17, Tuhan Yesus mengatakan arti dari perumpamaan ini. Di situ dia katakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah ada batu-batu di dalam hati kita yang membuat kita tidak dapat memiliki pengenalan yang sungguh akan Tuhan,
yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, yang membuat kita tidak bisa berakar di dalam Tuhan. Mari singkirkan semua batu-batu, semua hal yang menghalangi kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Segala sesuatu yang membuat kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, singkirkan semuanya. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang berakar di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh percaya dan setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami, yang menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk teguran Tuhan lewat firman-Mu saat ini, yang mengingatkan kami untuk menyingkirkan semua batu-batu di dalam hati kami, yang menghalangi kami untuk bertumbuh, untuk berakar di dalam Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini masih kurang sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan, kurang sungguh-sungguh dalam beriman percaya kepadamu. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau percaya, kami mau memiliki pengenalan yang lebih lagi akan Engkau Tuhan, dan persekutuan yang lebih erat dengan-Mu. Tolong kami, ampuni kami akan dosa kesalahan kami. Tarik kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi yang selalu taat dan setia. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan, masalah apapun juga. Lawat setiap kami dan nyatakan kuasa kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang mengenal Engkau, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.